Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apa. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang materi dan perubahannya. Materi dan perubahannya nanti meliputi materi, kemudian materi ada sifat materi, wujud zat, kemudian perubahan materi ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, materi itu apa? Perhatikan gambar berikut ini. Ada mobil, manusia, pasir, pohon, udara, dan sebagainya. Semuanya ini termasuk materi. Kalau demikian, materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh, tanah, pohon, manusia, mobil, topi, udara, dan semua benda yang ada di sekitar kita. Ini termasuk materi. Udara termasuk materi. Kita bisa lihat balon. Kalau kita meniup balon terus-menerus, nanti balon itu akan meletus. Ini menunjukkan bahwa udara menempati ruang. Nah, kalau kalian membandingkan satu balon dengan banyak balon, nanti berat yang mana? Pasti berat yang lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa udara mempunyai massa. Jadi, kesimpulannya udara juga termasuk materi. Nah, sifat materi itu terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu apa? Sifat fisika adalah sifat yang dapat diindra, dapat dirasakan, terukur melalui perhitungan tertentu. Contoh anak-anak misalnya mengukur titik didih dari suatu zat cair, titik leleh, massa jenis, dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian ini disebut juga sifat ekstensif. Artinya sifat yang tergantung pada jumlahnya atau sifat yang dapat dihitung. Lanjutnya, sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan reaksi kimia atau perubahan kimia. Contohnya, misalnya bensin yang mudah terbakar, kemudian besi yang mudah berkarat, cuka yang bersifat asam. Nah, sifat kimia ini disebut juga sifat intensif. Kenapa? Karena tidak tergantung pada jumlahnya. Nah, apa itu? Kita lihat sifat fisika dan sifat kimia, contohnya yang ada di sekitar kita. Misalnya, titik leleh, titik didih. Nah, ini dapat diukur menggunakan suatu alat, menggunakan termometer. Kemudian warna zat dapat kita lihat, kita bedakan. Kekentalan, kekeruhan, wujud zat, ada padat, cair, dan gas. Sifat kimia, misalnya kalian memperhatikan ada besi yang berkarat, kemudian ada kompor gas yang menyala. Ini karena gas LPG itu bersifat mudah terbakar. Kemudian ada makanan yang mudah membusuk. Nah, membusuk itu termasuk mengalami perubahan kimia. Jadi ini juga termasuk sifat kimia. Nah, kalau demikian apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Contoh misalnya kalian amati pada diagram ini, air kalau membeku jadi es, nanti mencair jadi air lagi. Berarti zatnya sama. Kemudian air bisa jadi uap air bisa mengembun jadi air lagi. Jadi ini tidak mengalami perubahan zat yang baru. Contoh yang lain, perubahan bentuk dari beras yang ukurannya lebih besar menjadi tepung yang ukurannya kecil. Kayu jadi meja, garam yang dilarutkan, ini hanya mengalami perubahan dari bentuknya saja, tapi zatnya itu sama. Jadi termasuk perubahan fisika. Nah, kemudian yang kedua yaitu perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia?
Perubahan kimia adalah perubahan materi yang permanen atau tetap dan menghasilkan zat yang baru. Contoh misalnya, anak-anak bisa praktekkan di rumah pakai sendok, kalau di laboratorium menggunakan tabung reaksi. Nah, pada tabung reaksi itu diisi gula pasir kemudian dipanaskan. Ternyata akan berubah menjadi warna hitam. Apa itu? Hitam itu adalah terbentuknya karbon atau arang. Nah, dengan terbentuknya zat yang baru tadi tidak akan kembali menjadi gula. Nah, maka ini disebut dengan perubahan kimia. Contoh yang lain perkaratan, pelapukan, pembusukan, pembakaran. Nah, kertas yang dibakar menjadi abu. Abu tidak akan kembali lagi menjadi kertas. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada di sekitar kita yang termasuk perubahan kimia. Ada perubahan kimia yang bermanfaat, contohnya pembuatan tape, tempe, dan sebagainya. Kemudian ada yang merugikan, contohnya perkaratan, pembakaran, pembusukan, pelapukan. Nah, kalian juga bisa mengamati perubahan-perubahan yang lain yang ada di sekitar kalian. Nah, anak-anak, perubahan kimia itu disebut juga reaksi kimia. Ada 4 ciri-ciri dari reaksi kimia. Yang pertama, terbentuknya gelembung gas. Contohnya, misalnya paku kita celupkan ke dalam asam. Kita bisa menggunakan asam cuka atau asam yang lain. Nah, kita amati paku tersebut, di permukaannya akan timbul gelembung gas. Gelembung gas tadi disebabkan oleh apa? Oleh reaksi kimia antara besi yang lambangnya Fe atau ferum, kemudian dengan asam, bisa asam cuka, bisa asam HCl atau asam klorida, nanti akan terbentuk zat yang baru, yaitu cairan dari garam, misalnya di situ FeCl2 atau besi klorida dan hidrogen atau H2. Nah, H2 itu wujudnya gas, itulah yang tampak pada permukaan dari paku tersebut. Terbentuknya gelembung gas berarti terbentuk zat yang baru. Artinya apa? Artinya paku tadi bereaksi dengan asam. Nah, jadi ini adalah termasuk reaksi kimia. Percobaan yang kedua, kalian juga bisa melakukan di rumah. Misalnya telur dimasukkan ke dalam asam cuka. Maka cangkang telur tadi akan keluar gelembung-gelembung gas. Apa itu? Gelembung gas tadi adalah karbon dioksida atau CO2. Reaksinya dapat kalian lihat pada slide yang ada di situ. Nah, jadi kulit telur atau cangkang telur yang mengandung kalsium karbonat akan bereaksi dengan asam cuka menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan zat yang baru. Ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan warna. Daun menguning, buah matang, besi berkarat, ataupun bisa juga contoh yang ada di laboratorium yaitu reduksi dari urin yang mengandung glukosa. Anak-anak perhatikan, daun yang tadinya warnanya hijau itu akan berubah, hilang pigmen warna hijaunya menjadi kuning. Buah yang matang dari warna hijau berubah jadi kuning. Besi yang tadinya bagus mengkilat, akhirnya kalau berkarat jadi seperti itu, warnanya kecoklat-coklatan dan lama-lama akan rapuh atau hancur. Berikutnya, contoh yang lain yaitu ini reduksi dari urin yang mengandung glukosa. Kalau mau tes urin atau kandungan glukosa dalam urin itu dengan reaksi Benedict atau Fehling ya. Nah, ini akan dihasilkan warna merah bata. Itu kalau mengandung glukosa. Kalau tidak mengandung glukosa, warnanya biru. Nah, itu ciri yang ciri yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Contohnya adalah reaksi antara timbal nitrat dengan kalium iodida, membentuk endapan kuning timbal iodida. Contoh yang lain yaitu reaksi antara natrium kromat dengan perak nitrat, terbentuk endapan yang warnanya putih. Nah, contoh yang ada di alam, contohnya kalau anak-anak jalan-jalan ke gua,
Misalnya Gua Jati Jajar. Nah, ini di situ ada stalaktit dan stalagmit. Nah, itu merupakan hasil endapan dari reaksi kalsium karbonat atau batu kapur dengan air. Nah, menetes dan kemudian mengeras jadilah stalaktit dan stalagmit. Ciri-ciri yang keempat yaitu perubahan suhu. Contohnya adalah gamping yang kita masukkan ke dalam air. Nah, ini nanti kalau gelas itu kita pegang itu akan timbul panas. Berikutnya adalah proses pembakaran. Anak-anak pernah berada di sekitar api unggun? Nah, bagaimana rasanya? Rasa panas ya? Nah, itu karena hasil reaksi kimia dari proses pembakaran tersebut. Nah, jadi anak-anak ada 4 ya ciri-cirinya tadi. Yang pertama apa? Terbentuknya gelembung. Yang kedua adalah perubahan warna. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah perubahan suhu. Oke, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.